Halo Lala, hari ini kita akan membahas tentang masalah serta solusi pembangunan desa dan kota. Halo juga Larry, pastinya siap dong. Nanti aku yang bagian desa dan kamu kota ya. Baiklah, Pertama-tama aku mau jelasin tentang program pembangunan pedesaan nih. siap. Ada apa aja sih? 1. Pengembangan pendidikan dan keterampilan masyarakat. 2. Peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan teknologi perdesaan. 4. Peningkatan peran serta masyarakat. 5. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan. Dan yang terakhir atau keenam, pemantapan kelembagaan perdesaan. Oh gitu ya, mantap jiwa. Ya, kemudian kita masuk ke permasalahan sekaligus solusi mengenai pembangunan desa. Permasalahan pertama adalah angka buta huruf yang cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat pedesaan yang belum mengenyam bangku pendidikan. Ternyata masih banyak yang buta huruf ya. Kemudian permasalahan selanjutnya apa? Yang kedua ialah kualitas sumber daya manusia yang cenderung rendah. Paham. Masalah yang ketiga adalah keterbatasan desa di bidang teknologi, sehingga sangat berdampak pada berbagai kegiatan produksi maupun distribusi barang. Oh seperti itu ya. Permasalahan yang selanjutnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana di desa, yang mana hal ini mengakibatkan terhambatnya berbagai aktivitas perekonomian, seperti dalam hal pendistribusian barang. Permasalahan yang kelima ialah kurangnya peran kelembagaan desa. Dan permasalahan terakhir adalah stagnansi perekonomian desa. Stagnansi itu apa? Oh, stagnansi itu seperti perekonomiannya gitu-gitu aja, datar, gak ada perkembangan. Begitu. Yap, demikian pembahasan mengenai permasalahan serang giliran Muni yang bagian kota. Baiklah, aku mulai dari pembangunan perkotaan dalam Repelita 6 dilaksanakan melalui berbagai program apa saja ya. Siap. Yang pertama adalah pemantapan fungsi kota. 2. Pembangunan prasarana dan sarana kota. 3. Pengembangan ekonomi perkotaan. 4. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 5. Peningkatan peran serta masyarakat. 6. Pemantapan keuangan perkotaan. Dan yang ketujuh, pemantapan kelembagaan pemerintahan kota. Serta yang terakhir atau kedelapan adalah penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan perkotaan. Ternyata banyak juga ya. Iya, makanya aku ngehafalinnya juga mantap jiwa haha. Hahaha. Kemudian mulai masuk ke permasalahannya nih. Yang pertama adalah menurunnya kualitas permukiman. Yang mana ciri-ciri kualitas permukiman menurun adalah 1. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi yang juga berujung pada pemukiman kumuh. 2. Beralih fungsinya taman-taman dan ruang terbuka, dan yang ketiga adalah tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik, dan pembuangan air kotor. Masalah yang kedua adalah tentang lingkungan. Hal ini meliputi 1. Laju urbanisasi yang tinggi menjadikan penyebab masalah lingkungan. 2. Alih fungsi lahan, yang tadinya ruang hijau menjadi perindustrian, serta tingginya perindustrian menyebabkan pencemaran lingkungan, udara, air, tanah, kebisingan. Urbanisasi itu yang perpindahan penduduk kota ke desa kah? Bukan. Kebalik Larry. Urbanisasi itu perpindahan penduduk desa ke kota. Oalah kebalik tuh. Iya, kemudian lanjut ke permasalahan yang ketiga yaitu tentang kesehatan. Meskipun fasilitas kesehatan tinggi, namun masih banyak penduduknya yang kurang mampu dalam pembiayaan karena keadaan ekonomi yang menjerat mereka. Banyaknya penduduk yang sakit. Tak lain juga karena masalah dalam pencemaran lingkungan. Lanjut. Kemiskinan yang merajalela. Hal ini disebabkan karena tingginya laju urbanisasi menjadikan banyak penduduk desa yang pergi ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan yang baik. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kualitas SDM-nya. Banyak yang ingin dapat kerja tapi tidak punya keahlian. Alhasil di kota pun tetap menjadi pengangguran dan berujung pada kemiskinan. Larry juga, banyak yang ke kota tapi tidak punya kemampuan yang endingnya hanya jadi pengangguran juga. Kemudian lanjut ke masalah yang terakhir nih, yaitu banyak masyarakat kota yang tidak sekolah. Hal ini terjadi karena kemiskinan yang ada sehingga masyarakat tidak sanggup untuk biaya sekolah anaknya. Selain itu, yang seharusnya anak-anak berkewajiban sekolah, malah bekerja membantu orang tua mereka. Kira-kira apa nih solusinya?
Hayo, sekian pembahasan mengenai masalah serta Hebat banget. Oh iya, aku ingat. Kamu tahu gak kunci utama dalam penyelenggaraan pembangunan itu agar berjalan dengan lancar? aku tahu, modalnya harus banyak haha. Bener juga sih Wakaka. Tapi yang aku maksud tuh ini. Keharmonisan dan penyelarasan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga program pembangunan akan berjalan dengan baik sesuai yang dicita-citakan. Oh gitu, siap. Terima kasih Lala sudah dijelaskan. Makasih juga Larry.